Bab 205. Andra, kata Hilya, ketika mobil sudah melaju. Ya, kamu tidak salah bicara, tanya Hilya. Andra mengerutkan keningnya. Dia berpikir terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan Hilya. Andra mencoba untuk mengingat-ingat ucapannya sebelumnya. Ucapan mana yang salah sampai Hilya bertanya seperti itu, pikirinya. Apakah mungkin ucapan Andra yang terkesan lebih berpihak lagi kepada Rama tadinya? Andra mulai berpikir ke arah sana. Wajah Andra kembali serius jika membahas hal itu lagi. Tidak, Hilya. Aku sudah mempertimbangkan perkataanku sebelumnya melontarkannya di hadapan kamu. Rama, dan yang lain, jawab Andra. Kini, giliran Hilya yang mengerutkan keningnya. Apa maksud Andra? Pikirnya. Karena Hilya tidak merasa sedang mempertanyakan atau membahas hal itu. Tapi, arah pembicaraan mantan suaminya itu. Justru, untuk hal itu, Hilya masih berusaha berpikir seperti yang Rama katakan. Dia sama sekali belum mau membahasnya juga karena Hilya lebih memiliki sibuk dengan pikirannya sebelum membahas hal itu lagi. Aku tidak sedang membahas itu, Andra, jawab Hilya. Andra mengernyit. Kalau bukan itu, yang mana lagi maksud kamu? Hilya menurunkan pandangannya. Seolah, dia memang hendak menanyakan sesuatu yang berat untuk dia tanyakan. Andra benar-benar merasa heran, kenapa Hilya menjadi seperti itu dan sebenarnya apa yang ingin dia tanyakan. Tapi, karena Andra mengenal Hilya, dia merasa tahu sebenarnya kemana arah pembicaraan Hilya. Akan tetapi, Andra tidak mau mendahului, karena khawatir salah. Terlebih, jika mengingat status mereka yang bukan suami istri lagi saat ini. Yang tadi, Andra, aku bukan berharap apapun. Tapi, aku hanya merasa penasaran, apakah kamu lupa dengan status kita yang bukan suami istri lagi sampai kamu mengatakan itu kepadaku? Jawab Hilya, pada akhirnya. Benar dugaan Andra. Hilya memang akan membahas ke arah sana. Tapi, jujur saja, Andra masih belum tahu, ucapan mana yang dimaksud oleh Hilya. Sebelum masuk mobil, Andra merasa bahwa dia tidak pernah salah bicara. Lantas, ucapan mana yang dimaksud oleh mantan istrinya itu? Ucapan yang mana, Hilya? Aku merasa tidak pernah salah bicara, tanya Andra, jujur. Oh, jadi, tentang kamu yang mengajakku pulang tadi, kamu tidak salah bicara, ya, Andra. Maaf, mungkin, aku yang kurang mengerti maksud kamu. Andra terdiam sejenak. Dia teringat akan ucapannya itu. Tapi, untuk menjelaskannya, entah kenapa Andra merasa berat karena jujur saja, Andra juga merasa tidak enak hati kepada Hilya jika harus mengatakan yang sebenarnya. Sedangkan, Hilya menunggu jawaban dari Andra. Maaf, mungkin, aku yang salah paham. Tapi, sungguh, aku tidak berharap apapun. Aku hanya penasaran, Andra, kata Hilya, mulai mengedepankan rasa gengsinya. Sebenarnya, memang Hilya salah paham. Andra tidak salah bicara atau tidak bermaksud ke arah sana. Hanya saja, Andra sendiri merasa berat untuk memberikan penjelasan ke Hilya yang mungkin bisa menyinggung perasaan Hilya, pikirnya. Tidak, Hilya. Kamu tidak salah paham. Mungkin, benar, aku yang lupa kalau kita bukan suami istri lagi. Makanya, aku spontan mengatakan itu, jawab Andra, tidak mengatakan yang sebenarnya. Hilya merasa terenyuh mendengarnya. Air matanya tiba-tiba menggenang, tapi, dia menyembunyikannya segera. Apakah kamu masih berharap kita kembali, Andra? Dengan berat hati, Hilya memberanikan diri untuk menanyakan itu. Pertanyaan Hilya membuat Andra diam. Sulit untuk menjawab apa yang Hilya katakan. Bukan Andra tidak bisa menjawabnya dengan tegas. Tapi, Andra memikirkan bagaimana kalau Hilya semakin merasa terpukul dan sedih. Tentu, jika Hilya merasa seperti itu lagi,
dia tidak akan memikirkan atau merenungi saran dari Rama kepada Hilya yang meminta agar Hilya merenungi dan memikirkan solusi untuk permasalahan yang sedang berlangsung. Hal itu menjadi pertimbangan terberat Andra saat ini, karena dia tidak mau Hilya tidak mengindahkan apa yang Rama inginkan. Andra, diam, kamu menjawab semuanya, kata Hilya lagi. Menurut kamu, apa jawabannya? Andra justru bertanya balik. Seluruh perkataan Hilya, rasanya tercekat di tenggorokan. Sulit untuk dia mengatakan apa yang dia pikirkan saat ini, karena Hilya merasa jika dia akan dipandang terlalu berharap atau bahkan terlalu percaya diri di hadapan Andra seperti ini. Tapi, jujur saja, sebenarnya Hilya ingin mengatakan yang sepenuhnya. Hanya saja, dia masih memiliki rasa malu dan gengsi yang tinggi jika harus mengungkapkan apa yang dirasakan oleh hatinya. Satini, kenapa tidak kamu saja yang menjawab pertanyaanku tadi, Andra? Hilya memilih untuk membalikkan ucapan Andra. Andra tentu tidak bisa menjawabnya, karena jika dia jujur, Hilya akan semakin frustrasi dan memilih menyerah atau bahkan melupakan saran dari Rama tadi. Tapi, jika Andra berbohong, sama saja memberikan harapan baru untuk Hilya. Andra tidak mau Hilya justru merasa yang tidak-tidak. Benar-benar saat ini, pria itu sedang berada di posisi yang sulit. Hanya saja, Andra berusaha tetap tenang supaya tidak ceroboh juga dalam berucap kepada Hilya. Aku tidak mempunyai jawaban, Hilya, jawab Andra, pada akhirnya. Kenapa? Kamu hanya perlu menjawab iya atau tidak. Aku tidak akan meminta yang lebih ke kamu, Andra, balas Hilya. Tidak bisa. Andra tetap pada pendiriannya yang tidak mau secara gamblang menjawab pertanyaan Hilya tadi. Sudah cukup bagi Andra sebuah kecerobohan. Dia tidak mau ceroboh atau gegabah lagi dalam menjawab apapun pertanyaan Hilya dalam perkara itu. Menurut Andra, perkara yang ditanyakan oleh Hilya tadi adalah perkara besar karena menyangkut rumah tangga mereka sebelum berpisah. Tentu, Andra tidak mau gegabah. Mungkin, sebagai lelaki, seharusnya Andra tegas dalam perkara ini. Tapi, posisinya di sini, Andra harus tegas sebagai ayah untuk Rama atau mantan suami dari Hilya. Dua hal itulah yang membuat Andra harus berpikir jauh sebelum menjawab. Baik, aku paham. Aku minta maaf, Andra, kalau aku pernah membangkang. Semoga kesalahanku kemarin, bisa kamu maafkan, kata Hilya. Terdengar, ucapan penuh penyesalan diungkapkan oleh Hilya. Bagaimana? Tidak. Dulu, Andra selalu ada dalam suka dan dukanya. Tapi, kini, mereka sudah berada di garis sejajar, yang dimana seharusnya, mereka bersatu untuk melindungi putra dan menantu mereka. Andra sudah berusaha melakukan hal itu. Tapi, Hilya tidak pernah mau mendengarkannya sebelum mereka berpisah. Mungkin, penyesalan itu, kini dirasakan oleh Hilya dan tentu saja Hilya pasti merasa bahwa dia terlambat menyesali semua itu karena sekarang, dia dan Andra bukanlah suami istri lagi. Andra, boleh aku bertanya satu hal? Tanya Hilya. Silakan. Hilya meremas jemarinya. Sepertinya, pertanyaan yang akan dia sampaikan terlalu berat untuk terucap. Tapi, harus tetap ia lontarkan. Andra menyadari reaksi Hilya yang seperti itu, karena bagaimanapun juga, Andra tahu Hilya. Mereka pernah menjadi sepasang suami istri yang saling memahami. Tentu saja, Andra paham bagaimana gelagat Hilya. Tapi, lagi-lagi, Andra tidak mengomentari bagaimanapun gelagat Hilya tentang semua itu. Dia menunggu Hilya yang mengatakan sendiri isi hatinya itu. Andra, jujur, aku malu bertanya tentang hal ini. Tapi, aku tidak bisa terlalu lama menyimpannya karena setelah ini, aku tahu, banyak hal yang pasti akan mengusik pikiranku. Maka saat ini, aku ingin melepas sedikit demi sedikit beban di pikiranku, termasuk beban di hatiku, ungkap Hilya.
Andra menganggukkan kepala. Ya, katakan saja. Andai mau menjawab terang-terangan, sebenarnya, Andra tahu kemana arah pertanyaan Hilya. Tapi, Andra tidak mau mendahului Hilya. Perihal perasaan Hilya saat ini, Andra membiarkan Hilya sendiri yang mengutarakannya. Andra menunggu Hilya mengungkapkan semuanya, barulah dia akan menanggapi karena perihal perasaan, sudah menjadi urusan masing-masing karena mereka bukan suami istri lagi yang harus sama-sama saling memahami dan Andra selalu menanggapi perasaan Hilya sebagai seorang suami, dulunya. Tapi, tentu saja, sekarang, semua itu tidak bisa dia lakukan lagi. Andra, aku menyesali semuanya, ungkap Hilya, pada akhirnya, aku menyesali sikapku yang membangkang terhadap kamu sampai kamu harus menceraikanku. Aku menyesali semua itu. Dengan berusaha mengurangi rasa gengsinya, Hilya mengutarakan penyesalan di hatinya. Dia sungguh merasa kehilangan segalanya setelah kehilangan rumah tangganya dan saat ini akhirnya mereka tidak berstatus suami istri lagi. Hilya terpukul akan semua itu. Rasanya, dia seperti tidak bisa melakukan apapun lagi lantaran Andra sudah tidak berada di sisinya. Tapi, ada hal yang membuat Hilya mengungkapkan penyesalan langsung seperti ini. Ucapan Andra di rumah Kiai Malik tadi, mampu meluluhkan hati Hilya kembali sampai dia berhasil mengikis rasa gengsinya sendiri. Setelah mendengar apa saja yang kamu katakan di rumah Kiai Malik tadi, aku sadar bahwa kamu sangat memahami aku. Kamu sangat mengerti aku, Andra. Dari sana, penyesalanku ini muncul. Aku sadar bahwa mungkin, aku telah bersalah terlalu jauh dengan kesalahan sangat besar kepadamu. Tapi, sungguh, Andra, aku benar-benar menyesali semua itu, kata Hilya lagi. Andra masih belum menjawab, karena Hilya belum memperjelas apa sebenarnya tujuannya dia mengungkapkan hal ini. Sehingga, Andra tidak menanggapi ucapan Hilya dulu. Dia ingin melihat apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Hilya dan tujuan terakhir dari ungkapan penyesalannya ini, karena Andra tahu bahwa Hilya tidak mungkin menurunkan egonya sendiri jika bukan karena suatu hal yang menjadi pondasi atau niatnya. Dan aku sadar bahwa aku tidak akan mungkin bisa memendam penyesalan ini terlalu lama. Aku juga tidak akan mampu menyimpan rasa bersalah dan penyesalanku terhadap rumah tangga kita, kemarin. Hilya tidak sanggup mengingat rumah tangganya bersama Andra. Ya, Hilya, langsung saja. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Tanya Andra. Andra, setelah berpisah, kamu persis seperti putramu. Tidak banyak bicara dan hanya mengatakan apa yang penting untuk dikatakan saja. Dan jujur, dulu, aku jatuh cinta karena sifatmu yang seperti itu, ungkap Hilya, jujur. Andra tidak menanggapi hal itu walaupun sebenarnya, dia tahu dan sadar bahwa memang dirinya seperti itu sejak dulu. Dan yang ingin aku katakan, Andra. Aku ingin menebus kesalahanku kemarin untuk kembali membangun rumah tangga bersama kamu. Apakah bisa? Maaf, aku tidak mempunyai jawaban untuk menjawab pertanyaanmu ini, jawab Andra. Malu. Ya, tentu saja. Hilya merasa malu dengan jawaban sang mantan suami. Walaupun Andra menjawab dengan ketidakpastian, Hilya menilai bahwa jawaban itu adalah sebuah penolakan. Seumur hidup, baru kali ini dia mencoba menawarkan diri untuk kembali bersama seorang lelaki, tapi Andra memberikan jawaban yang menurut Hilya, jawaban itu adalah sebuah penolakan dari Andra. Apa mungkin setelah ini, Hilya akan menyerah dalam mencoba untuk kembali bersama Andra atau Hilya akan memperjuangkannya lagi? Terima kasih atas jawabanmu. Aku mengerti, Andra, kata Hilya. Maaf, jawab Andra. Andra juga merasa berat. Dia tidak tahu harus menjawab iya atau tidak karena untuk hal ini, Andra benar-benar merasa berat dalam memberikan jawaban. Seperti yang dia pikirkan sebaliknya bahwa ada dua pilihan di sini, yaitu putra dan mantan istrinya. Putranya yang tidak salah dan mantan istrinya yang salah walaupun sebenarnya,
Andra sama-sama menyayangi keduanya. Akan tetapi, untuk saat ini, memang dia merasa bahwa harus ada yang dikorbankan dalam hal ini. Kamu akan ke mana setelah ini? Tanya Andra, memecah keheningan kembali. Hilya tidak menjawab. Pikirannya terasa semakin kacau karena jawaban Andra tadi. Tapi, harus bagaimana lagi? Andra sendiri merasa bingung harus menjawab apa. Menurutnya, itulah jawaban yang tepat. Untuk saat ini, Andra benar-benar tidak bisa mengambil keputusan untuk rumah tangganya kembali bersama Hilya. Tapi, tampaknya, ada sedikit rasa kecewa juga di dalam diri Hilya begitu mendengar jawaban yang Andra lontarkan atas pertanyaannya tadi. Hilya pun langsung menunduk menggelengkan kepalanya, bingung dalam memahami. Hatinya, Hilya. Tegur Andra lagi, melihat Hilya yang tidak menjawab pertanyaannya tadi. Iya. Aku akan mengambil mobil dan pulang, jawab Hilya. Perlu aku antar? Tawar Andra. Andra tahu kekecewaan yang Hilya rasakan akibat dari jawabannya tadi. Itu sebabnya, Andra mencoba kembali menawarkan sesuatu untuk Hilya demi sedikit menghibur Hilya karena tidak bisa Andra pungkiri bahwa Hilya juga sedang memilu beban beratulah Hilya sendiri tentunya. Entah bagaimana harus merasa kasihan kepada Hilya. Dia merasa kasihan, tapi apapun alasannya, perbuatan Hilya sudah banyak merugikan rumah tangga Rama dan Hanifa. Maka, apapun itu, Hilya harus tetap bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tidak usah. Aku tahu kamu sibuk, tolak Hilya. Tidak untuk hari ini. Aku masih ada waktu, kalau kamu mau, aku akan menemanimu pulang. Kalau tidak ada kesempatan untuk bersama lagi, aku takut semakin sulit untuk melupakanmu, Andra. Jadi, lebih baik, aku menjaga jarak sama kamu, jawab Hilya. Begitu yang Hilya rasakan. Dia mencoba untuk menjaga jarak dulu dengan mangan suaminya karena dia bisa memastikan bahwa dirinya tidak akan mampu melupakan Andra dengan mudah jika dia terus bersama dengan Andra karena sebenarnya Hilya masih sangat mencintai Andra. Dia tidak mampu jika harus terus bersama tanpa bisa kembali membangun rumah tangga lagi dari Andra. Kini, Hilya merasa rancau sendiri karena lagi-lagi dia harus menanggung beban berat ini, yang di maja dia harus menghadapi semuanya sendiri. Aku juga tidak bisa melihat kamu sendiri, Hilya. Apa kita bisa berteman agar aku bisa membantumu? Mencari solusi juga. Berteman. Dek. Dada Hilya tersentak mendengar kata, teman, yang terlontar dari bibir Andra. Rasanya, ucapan Andra itu cukup sakit dari apapun. Hilya bahkan merasa tidak mampu hatinya untuk menyembunyikan rasa sakit. Rasa sakit yang ia rasakan itu pun mulai terluapkan dari air matanya. Andra menyaksikan sendiri bagaimana air mata Hilya yang lolos begitu saja setelah mendengar ucapan Andra tadi. Sungguh, Hilya merasa sakit mendengar kata teman yang diucapkan oleh Andra. Hilya, maaf, kalau aku menyakiti hatimu, kata Andra, merasa bersalah. Hilya tidak menjawab. Dia menangis sesenggukan di samping Andra. Sungguh, Andra semakin merasa bersalah karena ucapannya tadi cukup spontan dia ucapkan kepada Hilya tanpa berpikir terlebih dahulu. Tapi, justru, ucapan spontan itu menggores hati Hilya menjadi sangat sakit dan lebih sakit dari sebelumnya. Bahkan, terang-terangan Hilya menangis sesenggukan di hadapan Andra. Rasanya, hatinya semakin kacau, karena apa yang Andra ucapkan seolah tidak akan lagi memberi jalan untuk bersatu kembali menjadi sepasang suami istri. Hilya, jangan menangis seperti itu. Maaf, kalau ucapanku menyinggung perasaanmu. Aku hanya spontan mengatakan itu karena aku tulus ingin membantumu segera keluar dari semua ini, kata Andra. Tentu saja Hilya seolah kini merasa tertutup pendengarannya. Dia tidak mendengar apapun yang Andra katakan lagi. Banyak hal yang membebani pikirannya membuat Hilya benar-benar tidak mampu mengontrol diri lagi.
Apa yang harus Andra katakan? Andra benar-benar sudah tidak tahu harus bagaimana lagi menghadapi Hilya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan agar Hilya percaya bahwa ucapannya tadi adalah kespontanan. Andra tidak bermaksud untuk berkata seperti itu sebelumnya. Andra, ucapanmu tadi seolah-olah menutup pintu untuk kita bisa membangun rumah tangga lagi. Apakah memang tidak ada kesempatan lagi? Tanya Hilya, merasa frustrasi atas dirinya sendiri. Hal itulah yang paling membuat Hilya merasa sakit hati. Tapi, sama sekali Andra juga merasa bingung bagaimana harus menjelaskan semua itu kepada Hilya, karena seperti yang Andra katakan tadi, dia hanya spontan mengatakan itu. Kamu salah paham, Hilya, kata Andra, bukan seperti itu maksudnya.